Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu manusia tidak bisa membelinya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya anak Adam dipanggil Allah, anak Adam harus sowan Allah, meninggalkan dunia ini, maka tidak bisa maju satu detik pun dan tidak akan mundur satu detik pun. Sebagaimana syair berkata, wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alqaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila datang saatnya engkau dipanggil oleh Allah, apabila datang Israel menjemput nyawamu, maka kau gunakan semua jimat, kau gunakan semua dukun, kau gunakan semua teknologi, nggak akan mampu mengundur umurmu walaupun satu detik. Tidak akan mengundur umurmu walaupun satu menit. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka waktu itu rahasia Allah. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Malik, guru Al-Imam Syafi'i, beliau bermimpi bertemu dengan malaikat Israel dalam tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan sinten? Kula malaikat Israel. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ulama ketemu malaikat Israel mimpi yo seneng. Awake dhewe yo wedi. Kula malaikat Israel. Ya. Imam Malik mimpi bertemu malaikat Israel atau malaikat Jibril, lupa apa. Salah satu. Kata Imam Malik, wahai malaikat Jibril atau Israel, saya kepingin tahu supaya persiapan kapan waktu meninggal saya ini kapan. Kepingin waktu mati saya ini kapan, saya pengen tahu. Malaikat Israel tidak menjawab, hanya kasih isyarat 5 gini. Lalu pergi. Waktu pergi Imam Malik bingung, manggil malaikatnya, malaikat, aku tanya kapan aku meninggalnya supaya aku siap-siap. Kamu cuma jawab dengan isyarat 5 jari begini. Malaikat tidak memberikan pertanyaan, Imam Malik langsung pergi. Bangun tidur Imam Malik, menyadari mimpinya, subhanallah. Direnungkan jawaban malaikat. Ternyata Imam Malik mengingat ayat Al-Quran di akhir surat Luqman. Ayat Al-Quran di akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya waktu itu rahasia Allah, termasuk hari kiamat rahasia Allah. Takdir akan terjadi dalam waktu yang Allah kehendaki, dan waktu itu rahasia Allah. Sesungguhnya waktu itu rahasia Allah, indahu ilmus sa'ah. Apalagi kiamat, apalagi kematian seseorang, milik Allah, rahasia Allah. Karena itu kita jangan capek-capek mendeteksi kapan mati kita, tapi capek-capeklah bersiap-siap untuk bekal alam akhiratnya. Karena matinya pasti, waktunya nggak jelas. Bisa besok lagi, bisa 2 tahun lagi, nggak jelas. Matinya pasti, waktunya nggak jelas. Orang yang cerdas siap-siap setiap saat. Siap-siap setiap saat. Cocok nggak sore, cocok nggak bengi. Nah, bersiap-siap. Itu orang cerdas. Bukan yang mendeteksi kapan aku mati. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu siap kapan akan dimatikan Allah. Punya urusan dengan manusia, diselesaikan segera. Punya hutang piutang dengan manusia, kita selesaikan segera, secepatnya. Takut kita itu meninggal dunia, kita membawa urusan-urusan hak anak Adam.
yang menjadi berat di akhirat hak anak Adam, saudara-saudara. Karena kalau hak dengan Allah, Allah pemaaf. Tapi hak kepada manusia, manusia menuntut. Al-alaqah bainan nas wa bainallah mabniyatun 'alal musamahah. Wal 'alaqah bainan nas bin nas mabniyatun 'alal musahah. Interaksi kita dengan Allah dibangun dengan pondasi pemaafan. Allah itu pemaaf. Hambanya kurang-kurang, salatnya kurang khusyuk, dimaafin. Mungkin baca Quran kurang sopan, kurang adab, dimaafin. Ya? Allah itu pemaaf. Selama kita tidak punya watak menantang Allah, tidak punya kesengajaan untuk meremehkan syariat Allah, Allah mengampuni. Tapi beda lagi dengan manusia. Manusia itu menuntut. Maka dari kiamat nanti suami menuntut istri, dan istri menuntut suami. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari pembalasan nanti seseorang itu lari dari saudaranya. Saudara kandung mau ketemu takut di hari kiamat. Dia cari tempat untuk lari dari saudara kandungnya. Kenapa? Karena takut dituntut di dunia dulu, sering berbuat zalim kepada saudaranya, warisan dia makan dengan tamak, adik-adiknya nggak dikasih, dia paling banyak ngambil tanpa hukum, tanpa syariat, tanpa hak. Di hari kiamat nggak akan lepas tuh dari hisab. Maka dia takut. Min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya. Ibunya menuntut, abahnya, ayahnya menuntut dari sang anak yang tidak memenuhi hak kepada orang tuanya, yang tidak memenuhi hak kepada ibunya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan lari dari istrinya. Nontonnya kumpul dengan senang, kumpul bersama, tapi tidak dibangun dengan ketakwaan. Kumpul bersama isinya hanya dosa. Istrinya diajak untuk plesir di tempat-tempat maksiat. Suaminya digodain untuk bagaimana mau minum mabuk-mabukan biar nggak kalah tren dengan teman-teman sekantornya. Masya Allah, ngajak kepada maksiat. La ilaha illallah. Suami istri yang di dunia membangun hubungan mereka dengan kemaksiatan dan dalam kezaliman, di dalam melanggar hak hukum Allah, di hari kiamat mereka akan saling kabur, saling takut untuk ketemu. Kenapa? Saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya akan masuk neraka nanti ini. Berapa dosa minum khamr yang kulakukan gara-gara kamu. Berapa kali saya membuka aurat gara-gara perintahmu wahai suamiku. Saling menuntut, maka suaminya kabur lari dari istrinya yang akan menuntutnya. Maka eloklah, indahlah suami istri itu kalau membangun hubungannya dengan ketakwaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama nisfal laili faiqadha ahlah. Allah sangat sayang, Allah semoga menyayangi seorang laki-laki yang bangun malam dan dia membangunkan istrinya untuk mengajaknya qiyamul lail. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah akan menyayangi, semoga Allah menyayangi seorang perempuan, seorang ibu yang dia bangun malam membangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Ini suami istri yang di akhirat akan tetap kumpul, akan tetap gandengan tuh. Mas awake dhewe dise anggar bengi-bengi tangi salat ya. Ya Allah, saiki awake dhewe kepenak tinggal menerima pahala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka perhitungannya dimudahkan. Malaikat mohon gampil saya sedaya niki mohon jenengan kali garwane mohon min ahli jannah, amin Allahumma. Tapi kalau sebaliknya, di dunia suami istri selalu kompak untuk maksiat, kompak untuk zalim, kompak untuk korupsi uang negara, kompak untuk makan uang rakyat, kompak untuk
memakan uang waris tanpa hak, di hari kiamat akan saling menyalahkan dan saling kabur untuk takut untuk ketemu. Yafirrul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang di hari kiamat akan sibuk memikirkan dirinya. Nabi-nabi saja sibuk memikirkan dirinya, apalagi orang lain. Nabi-nabi di dalam season alamul mahsyar, umat-umat itu berdatangan kepada Nabi. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, aku sibuk dengan diriku, gak bisa nolong kalian. Fayatuna ila Nuh, mereka datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, saya sibuk dengan urusan saya. Mohon maaf gak bisa bantuin. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tolonglah kami, bantulah kami. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, aku sibuk dengan urusanku, belum beres. Wayatuna ila Musa, wayatuna ila Isa, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Kelas nabi-nabi yang punya pangkat jawabannya begitu, nafsi, nafsi. Nah terus di mana ulama kiai? Gak ada suaranya. Nabi sekelas Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Itu di alamul mahsyar. Di alamul mahsyar, sebelum ditimbangnya amal, sebelum dihisabnya amal, alam perkumpulan akbar yang dikatakan oleh Nabi, di saat itu keringat memenuhi jasad manusia. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai hampir tenggelam. Masing-masing tergantung amalnya. Dalam riwayat yang lain, di saat itu manusia dalam keadaan kondisi telanjang bulat. Siti Aisyah sampai heran, ya Rasulullah, masa kita dikumpulin oleh Allah di hari kiamat telanjang bulat, apa kita nggak malu satu dengan yang lain? Kata Rasulullah, saking mereka takut, mereka lupa kalau mereka telanjang bulat. La ilaha illallah. Harus kita faham keadaan-keadaan akhirat agar kita itu waspada. Jangan sampai orang itu karena nggak faham alam akhirat terus enjoy tanpa persiapan, tiba-tiba di sana dia terbelalak, kaget melihat keadaan yang tidak terduga. Inilah yang banyak membuat ulama nangis di tengah malam dan menangisi umat, menangisi jamaahnya, menangisi para santrinya, para pecintanya. Karena di saat itulah orang amal-amalnya tidak mampu menyelamatkan mereka. Di saat itu kita butuh orang-orang yang bisa menolong kita. Tapi alamul mahsyar tidak ada yang punya pangkat. Semua Nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Aku lagi sibuk diriku, gak bisa nolong kalian. Sampai datangnya Sayyiduna wa Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis sahihnya meriwayatkan, fayatuna ila Muhammad fayaqulu ana laha. Ketika datang itu perwakilan-perwakilan umat di hari kiamat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung menjawab, sudah terputus semua, sudah nggak ada harapan semua, sudah kehabisan jalan semua, ana laha, saya yang akan turun tangan, saya yang akan menghadap Allah, saya yang akan menolong kalian. Allahumma salli ala Muhammad. Fayasjudu sajdatan tawilatan fayulhimuhullahu jami'al mahamid lam yahmaduhu biha ahad. Lalu kanjeng Nabi nanti di hari kiamat akan sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama dan panjang. Allah mengilhamkan kepada kanjeng Nabi pujian-pujian yang belum pernah manusia memuji Allah dengan pujian itu, dengan sujud yang panjang. Sampai akhirnya Allah berkata kepada nabinya yang tercinta, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Sallu ala Nabi Muhammad.
wahai Muhammad, cukup sujudmu, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau aku beri, dan tolonglah siapapun yang ingin kau tolong. Luar biasa mandat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad, cukup sujudmu, cukup, minta apa yang kau mau aku beri, dan tolonglah siapa yang kamu ingin tolong, aku berikan hak untukmu untuk menolong mereka. Inilah namanya al-maqamul mahmud, yang kita tiap habis adzan doa, wa ba'adhu al-maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Ya Rabb, berikan kepada Nabi Muhammad al-maqamul mahmud, makam terpuji. Makam terpuji itu apa? Ini Rasulullah berkata, sesungguhnya di akhirat ada makam yang disebut dengan al-wasilah atau al-maqamul mahmud. Tidak ada yang bisa meraihnya kecuali satu orang, dan aku berharap aku orangnya. Aku berharap aku orangnya. Maka kita berdoa agar Rasulullah itu mendapatkan al-maqamul mahmud. Dan Rasulullah kenapa bangun malam sampai bengkak kakinya? Karena Rasulullah akan mendapatkan makom ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hai Muhammad, bangun kamu di malam hari, salat. Rasulullah disuruh salat oleh Allah di malam hari, disuruh tahajud, agar kamu nanti orang yang berhak mendapatkan maqamul mahmud. Karena maqamul mahmud yang meraihnya hanya satu orang tunggal, nggak ada lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yaitu maqam ketika semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi, aku nggak bisa nolongi kalian, aku sibuk dengan diriku. Disitulah Kanjeng Nabi akan muncul, akan datang, akan tampil sebagai penolong seluruh umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir manusia. Saudaraku sekali rahimakumullah, alam-alam ukhrawi ini sangat baik untuk direnungkan pada saat akan tidur. Karena Imam Ghazali mengatakan, orang kalau mau tidur, persiapannya harus matang. Karena tidur itu saudara kematian. Dan orang kalau mau tidur jangan asal tidur, baca-baca doa. Dan baca doa untuk tidur mestinya lebih banyak daripada doa-doa yang lain. Karena ini gambaran kecil tentang alam akhirat. Kalau kita tidur, sunnah berbaring ke arah kanan, miring, seperti posisi mayit dia di liang kuburnya. Kemudian kita sambil berzikir, kita merenung, nanti kalau di alam akhirat seperti apa, seperti apa. Dan kita banyak istighfar, lalu kita banyak taubat, banyak niat kebaikan untuk hari esok. Ini adab-adab orang-orang saleh ketika akan tidur. Ayyuhal ikhwanul kiram, mari kita jadikan amal-amal kita di dalam setiap hari Ahad, majlis ini, ya, di majas ini, jadikan majlis-majlis ini kita mengambil manfaat, mengambil bekal-bekal akhirat. Karena dunia tidak akan lama kita tempati. Nabi Nuh alaihissalam hidup di dunia 1050 tahun. Bukan 50 tahun, Pak, mohon maaf. Bukan 100 tahun. 1050 tahun umurnya di dunia ini. Dakwahnya, mengajarnya 950 tahun. Masa hidupnya total 1050 tahun. Hampir sama dengan ayahnya atau kakeknya, Nabi Adam. Nabi Adam di bumi hidup 1000 tahun lebih. 1025 tahun kurang lebih. Nabi Adam panjang umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 lebih, 1050 tahun.
ketika Nabi Nuh menghadapi sakaratul maut, sakit mau meninggal dunia, ditanya oleh istrinya, ditanya oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, 1000 tahun udah punya cucu ribuan. Anak putune hewan. Kalau kaifa ra'aita dunya ya Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh, kamu jenengan sudah hidup 1000 tahun lebih di dunia ini, bagaimana pendapatmu tentang dunia? Faqala inna mathala dunya kamathali baitin dakhaltu min waraiha thumma kharajtu min babi amamiha, atau kama qala. Perumpamaan dunia menurutku, kata Nabi Nuh yang sudah 1000 tahun hidup lebih, itu seperti orang yang masuk rumah dari pawon, dari dapur, lalu dia jalan, sebentar lagi dia keluar dari depan rumah, pintu rumah. Ya, ini terasa cepat. 1000 tahun Nabi Nuh menggambarkannya begitu. Hidup di dunia itu seperti orang masuk rumahnya sendiri, masuk dari dapur, keluar dari rumah depan, dari pintu depan, dan sekejap selesai. Yang 1000 tahun begitu kesannya. Bagaimana yang kita? Kita punya jatah sudah jelas 60-70, kata Nabi. Hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Panen umur umatku, panen nyawa umatku antara 60 sampai 70. Apabila kita sudah paham ini semua, maka sekarang kita penting memiliki amalan-amalan yang berumur panjang sampai hari kiamat. Kita sadar umur kita nggak panjang, 60 tahun, 70 tahun. Tapi Allah memberikan bonus-bonus kepada kita. Kita mendapatkan pahala sepanjang zaman. Walaupun jasad sudah dikubur, pahala mengalir sampai hari kiamat. Jenengan tengah alam dunia namung 60 tahun, 70 tahun. Jenengan seperti beramal sampai 2000 tahun, seperti 3000 tahun, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam berapa tahun lagi kiamat. Dan gak usah kita nakut-nakuti orang. Tahun sekian kiamat, tahun sekian kiamat, nanti ketularan Mama Loren. Gitu. Dulu ada orang namanya Mama Loren, 2012 akan kiamat. Wah, orang ketakutan. Nah, dia nakut-nakutin orang. Dia akhirnya mati sebelum 2012. Jangan suka nakut-nakutin orang. Man rawa'a musliman rawa'a Allah fid dunya wal akhirah. Orang yang senang nakuti kaum muslimin, maka dia akan dibikin takut di hari kiamat. Ya? Dan jangan kita senang menyebar berita-berita yang bad, berita-berita yang buruk. Apalagi orang-orang jurnalistik atau orang-orang yang sibuk di bidang followers, fakers, YouTubers, sing plus. Gitu. Paling senang menyebar berita yang jelek-jelek, bikin orang itu penasaran. Jangan suka nyebarin berita-berita yang jelek. Ya, orang yang senang menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin dilaknat oleh Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang senang tersebarnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih dunia dan akhirat. Ini penting. Sekarang banyak orang demi untuk mendapatkan duit dari YouTube, dari berbagai tawaran media atau berbagai medsos, menyebar berita-berita yang buruk, membuat takut orang, membuat takut masyarakat, membuat orang saling suudzon, membuat bangsa ini kacau. Mereka diancam oleh Allah azab yang pedih dunia dan akhirat. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah. Orang-orang yang senang tersebarnya keburukan, kejahatan, tersebarnya perzinaan di tengah-tengah umat, mereka itu orang-orang yang akan menerima azab pedih di dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang
senang membuat kerusakan, fatanu, merusak suasana damai, dirusak dengan berita-berita yang bikin kacau. Suasana lagi enak, datang orang bawa berita-berita yang bohong, membuat kacau negara, membuat kacau ketenangan umat Islam. Mereka itu akan mendapatkan azab jahannam walahum azabul hariq, dan mereka itu akan mendapatkan siksa api neraka. Nah, jangan suka kita menyebarkan hal yang menakutkan orang lain. Nanti kita akan dibalas oleh Allah menjadi orang yang serba ketakutan. Apa yang kita amalkan, kita akan mendapat balasan.